Dari Jalan Cilikriwut kilometer 2,5 Palangkaraya. Inilah 101 FM. Disiarkan langsung dari kawasan Cilikriwut, kilometer 2,5 Gedung Kalteng Pos Group 101 KPFM, mainkan musik terbaik di Palangkaraya. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk pendengar setia KPFM sekalian. Pada mau mengucapkan selamat weekend ya. Semoga weekendnya tanpa kerjaan, tanpa urusan yang bikin pusing kepala ya. Dan semoga enjoy dan ngumpul bareng keluarga, itu yang penting sih. Berbagi nih hari ini bagaimana kita belajar tentang remaja lewat komik dari BKKBN yang judulnya Genta dan Rere di Persimpangan. Nanti dalam 2 jam ke depan kita akan bahas tentang remaja dan juga tentang bagaimana apa saja perubahan yang terjadi di remaja ya. Nah, penasaran apa aja? Stay tune terus. Cici Wanda tadi ya, kita akan bahas seputar remaja nih. Dan Wanda sendiri berpatokan sama komik dari BKKBN yang judulnya Genta dan Rere ya. Ini ada beberapa jilid nih dari mereka jadi remaja awal, remaja tengah sampai remaja akhir. Dan yang mau Wanda bedah kali ini adalah komik Genta dan Rere yang jilid keempat. Karena kemarin kan kita sempat udah bahas ya yang jilid pertama dan kedua dan juga yang ketiga. Iya. Dan buat teman-teman pendengar setia sekalian KPFM yang mau belajar banyak tentang remaja, mungkin orang tua yang mau tahu langsung nih apa sih yang dihadapkan ketika apa sih yang dihadapi oleh anak-anak remaja ketika mereka berada di sekolah, mereka berada di lingkungannya ya, yang tentunya akan bikin kita makin paham nih ya, dan gak melulu kelahi itu sama anak remaja kita ya. Dan di halaman pertama nih ada yang judulnya Kena Batunya. Jadi pernah gak sih di sekolah itu tuh ketika kita SD atau SMP kita tuh diejekin gitu sesuatu yang khas dari diri kita, kayak misalnya rambut keriting atau kribo, sesuatu yang khas tapi nggak banyak orang yang punya gitu kan. Ada yang kribo, terus ada yang keriting, terus juga kulitnya agak gelap gitu kan. Nah, orang-orang yang kayak gitu itu biasanya jadi sasaran empuk untuk pembulian. Yes, pembulian, perundungan itu hal yang kayaknya sering banget ya yang kita temui di sekolah-sekolah gitu. Dan di komik Genta dan Rere jilid keempat ini diilustrasikan mereka ngejek-ngejek nih. Ada temennya yang kribo, terus mereka ngejek, oh si kribo tuh. Entah kenapa ketika kita jadi korban bullying, semua yang kita lakukan itu gak pernah ada yang bener, iya gak sih? Setuju gak sih? Kayak entah kita mau jajan lah, entah kita mau ke WC lah, entah kita ngomong lah, kayak semuanya tuh salah aja gitu di mata mereka ya. Terus si yang mereka katain kribo ini tadi mau jajan nih, terus mereka ngatain, ih mau jajan, jangan jajan mulu ntar jadi kebo. Udahlah, diejekin jadi kribo, diejekin jadi kebo lagi. Aduh, jangan banget ya buat teman-teman yang sekiranya menyaksikan atau melakukan, coba deh ya difikirkan perasaan korban ke depannya itu bagaimana. Karena mungkin bagi kita ini mungkin candaan ya, kita nggak tahu tuh apa yang ada di dalam hati orang yang kita hina. Mungkin aja dia merasa sakit hati dan tersinggung gitu ya. Emang sih kalau dari sisi si korban, kita emang gak bisa selalu mengontrol omongan semua orang, tapi setidaknya kita bisa ya memfilter apa aja nih yang masuk, yang perlu dijadikan koreksi, yang sekiranya cuma cemoohan dan gak akan bikin diri kita berkembang. Nah itu tadi ya, padahal ketika kita dihadapkan misalnya, ada juga kok orang-orang sukses yang kulitnya misalnya gelap, atau orang-orang sukses dan kaya raya yang punya rambut kribo, punya rambut keriting, itu banyak banget ya. Jadi fisik yang kita punya yang udah diberikan sama Tuhan itu sebenarnya nggak jadi tolak ukur kita itu orang baik, apakah kita orang jahat, apakah kita orang yang pintar atau enggak gitu kan. Karena sesuatu yang fisik itu adalah pemberian dari Tuhan. Itulah kenapa sebenarnya kita nggak bisa tuh langsung ngejudge orang, oh dia kelihatannya beda, oh nih orang jahat nih. Nggak bisa gitu ya. Dan ini juga jadi pelajaran nih buat orang tua. Kadang tuh ada aja gitu anak-anak yang usil yang ngebully anak-anak kita gitu ya. Dan ini juga jadi peran orang tua nih untuk senantiasa tahu, untuk senantiasa menjadi orang pertama yang membuat anak kita aman dan nyaman gitu ya.
Nah, perundungan atau bullying itu juga disebut sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti atau mengganggu orang lain. Nah, perundungan ini itu bisa dalam bentuk fisik ya, kayak itu memukul, mengancam, mencuri barang, itu termasuk pembulian tuh. Terus juga ada psikologis, itu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau melalui verbal, mengejek, menghina, itu salah satu bentuk bullying ya. Jadi nggak ada tuh, kan aku cuma bercanda ngejekin dia, nggak ada ya. Bercanda itu ketika lawan bicara kita dan kita itu sama-sama merasa tertawa, sama-sama merasa itu lucu. Tapi kalau cuma satu pihak yang merasa itu lucu dan pihak lainnya merasa tersinggung, itu bukan bercanda ya, berarti ya namanya itu entah menghina, entah body shaming, entah kita melakukan sesuatu yang tidak membuat dia nyaman gitu kan. Jadi sebenarnya bullying ini juga kita harus memperhatikan perasaan korban ya. Dan lagi-lagi yang harus kita lakukan adalah meminta maaf ketika kita salah gitu. Harus berbesar hati kita ya. Nah, selanjutnya nih. Tadi kan kita udah bahas bullying dan perundungan ya. Selanjutnya yang mau Anda bahas adalah dampaknya. Iya, bener banget. Karena bullying sendiri itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Bukan sesuatu yang, ketika kita bully dia nangis. Anda kira dia hanya menangis ketika itu saja? Tidak ya, dia bisa nangis berhari-hari. Terus di minggu-minggu selanjutnya ketika dia ingat lagi bulian itu, ketika dia ingat lagi ejekan itu, dia bisa aja tuh nangis lagi gitu ya. Dia bisa down gitu, terus akhirnya bikin dia nggak semangat ngapa-ngapain, nggak semangat beraktivitas, nggak semangat belajar gitu kan. Itu kan parah banget ya. Apalagi nih Wanda punya salah satu temen yang dia cerita banyak hal ketika dia SD tuh dia sempat dibully yang ternyata dampaknya itu jauh lebih lama dari yang dipikirkan. Dampaknya itu bahkan ketika dia sampai ke SMA. Gila nggak tuh? Bertahun-tahun dong itu berarti ya. Dari SD, SMP, SMA, tapi dia tetap ngerasa trauma dan ngerasa takut untuk melakukan sesuatu gitu. Takut dibully, takut diejek, takut direndahkan gitu ya. Dan ini salah satunya juga datang dari komik Yenta dan Rere. Di sini tuh diceritakan gitu kan. Diceritakan kalau si temennya ini bilang kan, aku tadi malam tuh nggak bisa tidur gitu. Nah terus si Jimmy ini bilang, oh itu namanya anemia tuh, aku dulu juga pernah kayak gitu kan. Terus si temennya yang nggak bisa tidur ini tadi bilang, itu insomnia woi, bukan anemia. Anemia itu kurang darah. Nah si Jimmy ini sadar gitu kan, oh salah ya, kirain anemia gitu kan. Dan teman-temannya langsung ngejekin tuh, masa gitu aja nggak tahu sih, terus diketawain gitu kan. Benar-benar satu ruangan ngetawain dia, terus akhirnya dijadiin ejekan gitu kan. Mulai sekarang kita panggil Jimmy dengan nama insomnia ya. Pernah nggak sih pendengar setia sekalian berada di posisi itu, yang ketika kita nggak tahu atau ketika kita salah sebut sesuatu yang agak sebenarnya sepele juga sih ya, nggak terlalu hal yang penting banget gitu. Kita tuh kadang diejek, disudutkan gitu kan, dibilang nggak update lah gitu ya. Padahal kan kalau misalnya mereka emang tahu dan mereka orang pintar, kenapa mereka nggak ngajarin ya? Kenapa mereka malah memilih jalan untuk membuli? Bukannya itu malah bikin trauma dan nggak bikin seseorang itu menjadi pintar. Ini juga salah satu yang harus dikoreksi sih ya dari sosialnya Indonesia. Ketika kita nggak tahu, ketika kita kurang update gitu, kita tuh sering kali menemui yang namanya judge, yang namanya penghakiman dari orang lain. Padahal seandainya kita nggak tahu, kenapa nggak dikasih tahu aja ya? Kayak misalnya kita nggak update atau kita nggak tahu tentang suatu ilmu, ya dikasih tahu aja. Toh dengan dikasih tahu kita kan jadi tahu dan ilmu kita jadi bertambah, kita jadi lebih paham apa yang dia bicarakan, daripada gini nih, biasanya kalimat yang mereka keluarkan gini, masa gitu aja nggak tahu sih, ih gila udah bertahun-tahun loh hidup, masa nggak tahu sih, ada Google loh, masa nggak tahu sih. Ya kan tidak semua orang bisa punya waktu dan kesempatan yang sama dengan diri kita ya untuk belajar, bisa beda-beda lah mungkin. Apalagi kan nggak semua, kita tahu bahwa nggak semua orang di Indonesia itu dapat mengenyam pendidikan formal gitu kan, atau dia nggak punya akses yang luas untuk baca-baca buku, mengakses internet itu ya.
Dan wajar banget untuk itu. Daripada menghakimi, lebih baik, jauh lebih baik untuk kita bisa berbagi ya, berbagi ilmu, terus juga berbagi pengalaman, biar yang lain, teman-teman yang lain juga tahu dan nambah tuh wawasannya. Bukan sebagai pembuli ya, kita jatuhnya jadi sebagai guru, jadi teman yang ngasih ilmu kita ke orang lain. Nah itu tadi sekilas tentang bullying dan dampaknya ya. Ingat, dampaknya itu bagi korban gak sebentar loh, seumur hidup bahkan gak akan pernah dilupakan. Jadi jangan pernah jadi pelaku atau orang yang ketika melihat seorang dibully itu diam aja ya. Kita harus segera membela, kita harus segera menghentikan perbuatan bullying itu. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh tanggung jawab kita semua ya. Oke. Dan udah selalu berdoa semoga sih kedepannya pendidikan Indonesia ataupun dimanapun itu nggak ada lagi tuh yang namanya bullying, yang namanya perundungan ya. Karena berkali-kali Wanda lihat kasusnya, bahkan banyak anak yang mau berhenti sekolah, nggak mau ke sekolah, nggak mau berangkat ke sekolah karena dia dibully itu sama teman-temannya. Kasihan banget kan ya. Dan masih banyak lagi nih sebenarnya permasalahan-permasalahan di remaja yang kompleks banget, yang rumit banget. Nah, dan Wanda masih bahas seputar remaja ya, yang langsung nih sumbernya langsung dari komik BKKBN terkait program genre yang judulnya Genta dan Rere. Dan buat pendengar setia sekalian yang pengen nih belajar tentang bagaimana remaja, terus apa aja yang bakal dihadapin dengan di masa-masa remaja, itu boleh banget ya langsung ke websitenya Genre Indonesia. Itu di halaman pertama langsung ada tuh komiknya. Dan komiknya menarik banget, atraktif banget untuk belajar ya, yang pasti nggak ngebosenin dan seru-seru kok. Dan pembahasan yang kedua nih, kita masuk ke pembahasan tentang toxic relationship. Mungkin pendengar saya sekali udah nggak asing ya sama kalimat ini, karena ini kalimat yang juga sering banget dipakai sama anak muda zaman sekarang. Iya, toxic relationship sendiri adalah istilah untuk sebuah hubungan yang nggak sehat. Entah itu terlalu dikekang atau kita dipaksa untuk, atau kita dibatasi untuk berkembang gitu kan, padahal kita kan masih muda ya, terus kita diatur ini itu, atau juga bisa terjadi yang namanya kekerasan. Duh, gawat banget dong ya. Di sini di episode cemburu ada nih diilustrasikan si Arin ini lagi nyari handphone kan. Oh nih ada HP-nya gitu. Kok bisa sih HP aku ada di kamu? Ternyata temennya yang ngambil gitu kan, temennya sendiri. Terus dia ngecek nih chatnya Kak Genta, kok ada chat dari cewek sih? Nah padahal kan itu cuma bahas tugas kerja kelompok aja gitu kan, gak ada apa-apa. Nah ternyata cewek yang ngambil HP-nya ini itu tuh pacarnya. Mungkin dari pendengar setia sekalian pernah gak sih ngerasain hal-hal kayak gini, kayak kita tuh terlalu diposesifin, itu bahasa zaman sekarang juga ya. Kita tuh terlalu dikekang, terus kita tuh kayak ya udah nggak boleh lah sekalian interaksi sama yang lain jenis pokoknya. Terus dia bilangnya di sini, loh kok gitu sih? Harusnya tetap kabarin aku dong, kan aku pacarnya kamu. Terus ini karena dia beralasan ini karena aku sayang banget sama kamu gitu kan, yang akhirnya bikin kita jadi merasa bersalah gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ketika kita masih di masa sekolah, ketika kita masih di bangku sekolah, itu kan wajar banget ya untuk kita berinteraksi sama banyak orang, apalagi yang namanya tugas gitu kan, tugas kelompok yang pastilah mau nggak mau kita kan berinteraksi sama teman kita kan, yang seharusnya menurut Wanda sih janganlah yang dibatasi kayak gitu ya. Jangan berlebihan pokoknya. Wanda sebenarnya paham banget kok ya. Mungkin sebagian dari kita ada yang mudah cemburu gitu kan, mudah banget jealous. Tapi jangan sampai berlebihan nih, yang akhirnya jatuh ke yang namanya hubungan toksik, hubungan yang gak baik, yang akhirnya kita jadi menghambat pasangan kita untuk berkembang, untuk tumbuh menjadi lebih baik gitu ya, untuk kenal sama lingkungannya. Jangan sampai pokoknya ya. Terus nih selanjutnya ada pilih mana. Pernah nggak sih ketika kita pacaran gitu ya, mungkin ketika pendengar setia KPFM sekalian ada yang pacaran gitu, tapi kita tuh selalu disuruh
nentuin nih, pertanyaan itu biasanya pilih aku atau dia, tapi dianya ini adalah dia kegiatan-kegiatan kita. Entah itu nongki sama teman-teman kita, entah itu belajar, entah itu kegiatan organisasi, entah itu kepanitiaan gitu ya. Seringkali kita tuh disuruh memilih gitu. Padahal kan kita juga punya hidup kita yang harus kita lewati gitu ya, yang harus kita jalani gitu untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah, di sini diilustrasikan nih, mereka berdua pacaran kan, terus aku udah janji sama Fania mau temenin dia beli kado untuk adiknya. Itu hal yang biasa banget kan yang kita lakukan ketika kita sama temen gitu. Terus si cowoknya ini nggak rela gitu kalau dia ditinggal main basket. Nggak bisa gitu dong, kamu harus temenin aku latihan. Nah, di sini cowoknya ini latihan main basket gitu. Fania kan udah gede, dia bisa belanja sendiri lah gitu kan. Tapi kok aku kan udah janji gitu. Jadi kamu lebih sayang Fania daripada aku. Ya udah sana, ini nih kalimat gaslighting yang sering banget diucapkan di hubungan toksik gitu. Sering banget kita tuh bikin memanipulasi otak pasangan kita supaya oh, ini kamu yang salah gitu. Kesedihan aku, sakit hatinya aku itu kamu yang salah gitu. Padahal kesalahannya justru ada di dia ya. Terus jadinya si ceweknya jadi merasa bersalah gitu, yang akhirnya dia minta maaf dan terpaksa harus menemani pacarnya latihan. Sedih banget ya. Dia akhirnya nggak bisa tuh dia membatalkan janjinya tadi gitu kan, yang akhirnya bikin dia jadi merasa bersalah juga sama sahabatnya tadi karena udah janji kan. Nah, hubungan toksik ini sendiri tuh selain bikin kita jadi terkukung gitu kan, ini juga bikin kita jadi merasa bersalah terus menerus ya. Merasa bersalah sama temen yang kita padahal udah janji untuk ngasih waktu tapi nggak bisa. Terus kita merasa bersalah juga sama pacar kita karena selalu dibikin merasa bersalah tadi ya, gaslighting gitu. Hubungan toksik ini kalau kalian merasa hubungan kalian penuh konflik, terus mengganggu rasa percaya diri, atau kita merasa nggak dihargai deh dan nggak senang gitu. Mungkin kita terjebak dalam hubungan yang toksik ya. Kadang sulit emang untuk menyadari bahwa kita dimanipulasi oleh pacar kita. Oleh karena itu yang penting adalah curhat ya. Itu untuk meringankan perasaan juga, meringankan isi kepala juga gitu. Kalau bisa tuh kepada orang yang terdekat ya apalagi yang bersedia mendengar dan mungkin dapat tuh membantu kita, karena penting banget yang namanya dukungan dari teman-teman ya. Nah, tadi bahas-bahas tentang hubungan posesif gitu kan. Beberapa orang itu emang punya tuh sifat posesif dalam suatu hubungan. Nah, sifat ini itu bisa muncul dari rasa nggak percaya diri atau berpikiran negatif yang berlebihan dan menyebabkan hubungan yang nggak sehat. Pada umumnya ya, orang yang posesif itu punya setidaknya satu dari ciri-ciri berikut nih yang mau Anda sebutkan. Yang pertama adalah selalu memantau aktivitas pasangan. Yang kedua, itu membatasi kegiatan pasangan atau tidak memberi waktu pribadi untuk pasangan. Nah, buat pendengar sekalian yang merasa menjadi korban dari suatu toxic relationship atau bahkan justru menjadi pelaku, diperbaiki ya sifatnya, karena mungkin itu bisa jadi sesuatu yang bikin pasangan kita jadi nggak nyaman dan nggak betah sama kita. Oke? Ini sedikit pesan juga nih untuk para remaja di luar sana ya, yang mungkin kita emang lagi masa-masanya untuk mengenal cinta, tapi jangan sampai deh jatuh yang namanya di hubungan toxic gitu. Anda akan balik lagi ya dengan info-info dan fakta-fakta tentang remaja lainnya. 101 KBFM News and Entertainment. Balik lagi di program Genre on Radio. Saatnya yang muda yang berencana. Dan masih bareng Anda, kita tadi udah bahas beberapa tentang remaja ya, perubahan-perubahannya dan hal-hal yang dialami oleh remaja di lingkungannya. Masih lanjut tentang toxic relationship tadi deh. Tadi kan kita udah bahas beberapa ciri-cirinya ya, beberapa ciri-ciri orang dan beberapa ciri hubungan yang bisa disebut dengan hubungan gak baik gitu ya. Kita lanjut nih di bagian lepas dari hubungan toxic. Nah, mungkin dari kita sendiri sadar ya, kita nih udah berada di hubungan toxic gitu. Tapi entah kenapa rasanya itu sulit banget untuk melepas hubungan itu sendiri ya. Nih,
Salah satu hal yang diilustrasikan di komik Genta dan Rere, ini keluaran langsung resmi dari BKKBN ya. Dia bilang nih, pacar HP-nya ini diambil sembarangan terus gitu. Terus sebenarnya ceweknya ini mau mastiin aja gitu, ke Genta ini chat sama cewek lain atau enggak gitu kan. Karena si ceweknya ini bilang dia udah sayang banget gitu sama si kakak. Nah, terus si pacarnya ini bilang gitu kan, kamu emang pacar aku tapi nggak berarti kamu berhak gitu mengontrol hidup aku. Kamu mau larang aku chat kakak dan ibu juga gitu kan, karena kakak dan ibunya perempuan ya nggak mungkin dong. Terus akhirnya si laki-laki ini karena merasa udah berada di hubungan toksik yang terus menerus dari awal mengekang dia, akhirnya dia udah nggak tahan dan mau udahan aja gitu. Terus si ceweknya ini bilang, nggak ada orang yang lebih sayang sama kakak daripada aku, lihat aja nanti kakak pasti balik lagi. Itu kan kalimat-kalimat yang dikeluarkan supaya kita nggak berani untuk mutusin seseorang ya. Dan yang harus kita sadari dari perilaku Genta ini adalah dia berani untuk melepas dirinya dari hubungan yang toksik. Nah, ini juga harapan Wanda nih untuk para remaja yang lagi mendengarkan gitu ya, atau orang-orang dewasa juga boleh deh. Kalau kalian berada di dalam suatu hubungan toksik yang nggak baik, yang bikin diri kalian itu nggak berkembang gitu ya, boleh banget kok untuk lepas, untuk segera memutuskan hubungan itu gitu ya. Karena menurut Wanda sih yang paling penting dari hubungan itu adalah kenyamanan. Kalau kalian aja udah nggak nyaman, apalagi seterusnya gitu ya, hubungan apa gitu sebenarnya dibangun kalau udah didasari dengan rasa tidak nyaman. Dan selanjutnya nih, salah satu ciri juga suatu hubungan itu nggak baik atau berada di fase toxic relationship adalah main kasar. Nah, biasanya kan ada ya cowok-cowok yang mau melakukan sesuatu yang nggak sepantasnya gitu. Terus dia memaksanya itu dengan melakukan kekerasan. Waduh, ngeri banget kan ya. Ini hal-hal yang benar-benar terjadi di dunia nyata dan banyak banget nih dialami oleh remaja-remaja. Dan sekali lagi yang mau Wanda bilang adalah berani untuk berkata tidak ya. Setiap orang itu baik laki-laki maupun perempuan itu punya hak atas tubuhnya masing-masing dan berhak untuk bilang tidak pada ajakan atau sesuatu yang mengarah pada kekerasan fisik. Apabila kita melihat kekerasan fisik itu terjadi atau mengalaminya sendiri, yuk kita laporkan ke orang dewasa yang kita percayai ya. Emang sih lepas dari hubungan toksik itu susah banget gitu. Banyak yang udah sadar kalau mereka tuh terjebak dalam hubungan yang toksik. Tapi lepas dari suatu hubungan toksik itu bukan suatu hal yang mudah ya. Yuk kita harus cari dukungan nih. Dukungan entah itu dari keluarga, dari teman terdekat gitu ya. Karena ini emang sesuatu yang kadang bikin capek banget. Capek mental dan capek fisik. Jadi kita emang butuh bantuan orang lain gitu. Apalagi kalau misalnya pendengar sekalian merasa berada dalam hubungan toksik yang bikin teman-teman jadi stres, yang bikin teman-teman jadi depres banget ya, depresi, down gitu. Dan wajar banget kok ya untuk ke psikolog gitu, minta pendapat gitu, atau minta keberanian nih saran-sarannya untuk segera lepas dari hubungan toksik. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, bagaimana cara kita menyikapi dia gitu ya. Karena Wanda yakin kok kalau seseorang itu benar-benar sayang dengan kita gitu ya, dia pasti akan memperlakukan kita sebagaimana memperlakukan orang yang dia sayang gitu. Kalau orang yang dia sayang aja nggak dia perlakukan dengan baik, apalagi kita gitu ya yang baru datang ke kehidupan dia gitu. KPFM News and Entertainment, balik lagi di program Genre on Radio. Saatnya yang muda yang berencana dan masih seputar remaja ya. Kalau kita tadi bersumber pada komik Genta dan Rere, kali ini kita langsung nih bersumber pada websitenya genreindonesia.org yang bisa kalau pendengar setia sekalian mau cek-cek dan mencari tahu info-info terkini, boleh banget langsung aja ke websitenya ya. Nah yang kali ini Wanda mau bahas adalah masih berkaitan sama remaja yang biasanya sering
sering banget terdengar adalah istilah ngegeng gitu. Nah, dari pendengar setia sekalian gitu ya, Gen Rangers nih. Siapa yang kalau temenan itu sukanya pakai geng-geng gitu. Dan sebenarnya ini boleh atau enggak nih? Boleh kok ya, asal. Nah, kita bahas dulu nih. Hampir semua kalangan, khususnya kita bahkan orang tua itu pernah ya mengalami bentuk pertemanan berkelompok yang populernya itu disebut dengan geng. Sebenarnya, geng itu punya arti negatif, yaitu sekelompok anak muda yang sering menghabiskan waktu bersama dan melakukan kegiatan beresiko seperti berkelahi. Tapi, masyarakat pada umumnya mengartikan geng sebagai kelompok pertemanan atau klik. Dalam istilah sosiologi, klik mengacu pada kelompok yang beranggotakan 2-12 orang yang sering berinteraksi bersama karena memiliki kesamaan minat dan nilai-nilai atau value. Nah, kelompok seperti ini jamak nih ditemukan pada usia SMP atau SMA. Meskipun dapat mulai terbentuk sejak kelas 4 sampai 5 SD. Setuju banget ya, dulu Anda SD udah main geng-gengan tuh. Bahkan bukan kelas 4 sampai 5 SD lagi ya, kelas 1. Buset. Tapi sebenarnya wajar gak sih ketika kita punya geng gitu? Nah, hal tersebut wajar loh. Menurut dokter Mary Hartwell Walker, psikolog yang juga menulis e-book A Parenting Tending the Family Heart, remaja mencari petunjuk, rasa aman, dan penerimaan dari geng seiring dengan proses kemandirian yang membuat mereka perlahan melepaskan diri dari orang tua. Rasa amanan ini khususnya penting bagi remaja yang belum percaya diri dan konsep dirinya itu masih labil gitu. Apakah ada sisi positif dari berteman dengan konsep berkelompok atau geng ini? Nah, biasanya remaja ini tidak langsung cocok ya di satu geng yang kemudian membuatnya beralih ke kelompok pertemanan yang lebih nyambung secara pemikiran dan memiliki sejumlah persamaan. Nah, hal ini membuat remaja belajar mengenal siapa dirinya dengan lebih baik dan nantinya itu mampu membangun tuh konsep dirinya sendiri. Tapi ada tapinya nih, untuk bisa bawa dampak positif seperti ini, sebuah geng itu harus punya pola pertemanan yang sehat, di mana remaja itu merasa nyaman menjadi dirinya sendiri, mendapatkan dukungan di saat senang maupun susah, dan menunjukkan kemajuan dalam sejumlah hal seperti akademis, minat, bakat, dan perilaku. Teman-teman dalam geng ini biasanya juga udah mengenal ya anggota keluarga teman-teman satu geng gitu yang sering bepergian sama dia. Bahkan punya identitas kelompok seperti nama ya. Bukan gak mungkin tuh ikatan pertemanan yang terjalin tidak lekang oleh waktu meski udah berumah tangga dan punya anak. Luar biasa ya emang ya masalah geng ini. Apalagi geng ibu-ibu, ada geng bapak-bapak juga yang biasanya awet banget sampai tua walaupun udah punya anak cucu gitu. Tapi sebenarnya ada loh, walaupun ini normal dan terbilang ada sisi positifnya, harus ada beberapa nih yang diwaspadai dari konsep pertemanan berkelompok atau geng ini. Dr. Mary yang tadi itu menyebutkan beberapa ciri geng yang harus diwaspadai, yaitu ketika geng tersebut terbentuk karena alasan popularitas. Punya ketua geng yang karismatik dan punya kontrol, ada peraturan yang mengikat anggotanya, tidak terbuka terhadap orang luar alias eksklusif. Nah, remaja yang memiliki geng seperti ini biasanya menggantungkan identitasnya pada geng. Dampaknya, kalau nantinya nggak sejalan gitu ya dengan teman-teman di kelompok tersebut, dia bisa aja tuh dikeluarkan dari geng. Bagi remaja, hal ini sama dengan kehilangan identitas ya. Yang menjadi masalah adalah ketika geng yang ia ikuti ternyata gemar melakukan hal negatif dan remaja tidak kuasa untuk menolak melakukan hal tersebut. Karena emang ya yang paling penting dari berteman itu adalah boundaries gitu, bangun batasan gitu ya. Kalau emang mereka melakukan hal yang negatif menurut kita, it's okay kok buat pergi ya. Dan jangan pernah merasa untuk kehilangan identitas gitu ya, krisis identitas hanya karena kita keluar dari geng ini itu. Dan ini juga yang harus diwaspadai ya, mungkin ketika kita masuk dan membentuk suatu geng, kita udah harus buat ancang-ancang gitu buat diri kita sendiri. Nantinya kedepannya kalau emang ada hal negatif gitu ya, kita bersiap diri gitu untuk pisah dari mereka. Dan gimana nih supaya nggak terjebak dalam geng yang salah?
Melarang remaja untuk menjauhi teman tertentu, apalagi yang berasal dari lingkup pertemanan terdekatnya, itu sama aja ya, seperti menabuh genderang perang. Nah, beberapa ini hal-hal yang bisa mendorong kita untuk sadar ketika geng kita itu mulai melanggar batas. Yang pertama adalah motivasi ya, seperti yang udah Wanda jelaskan tadi. Apa nih motivasi awal untuk membentuk atau bergabung dengan geng tersebut? Apakah kesamaan minat, kesamaan aktivitas, atau juga kesamaan ekskul, kelas, lokasi tempat tinggal, atau karena geng tersebut mampu memberi prestige atau gengsi? Nah, yuk dicek dulu apa nih motivasi sekiranya geng ini bisa terbentuk gitu. Yang kedua adalah memastikan tetap dapat menjadi diri sendiri. Kalau motivasi kita adalah mendapatkan pengakuan dan identitas kelompok, maka yuk kita pastikan kita tidak kehilangan jati diri nih. Kadang, supaya bisa masuk ke dalam suatu kelompok remaja itu bisa menunjukkan perilaku yang diharapkan oleh anggota kelompok lainnya, baik dalam bentuk cara bicara, cara berpakaian, hobi, dan lain-lain dan yang masih banyak lagi gitu. Yang bikin kita akhirnya berpura-pura jadi orang lain dan gak jadi diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tidak ada larangan berteman dengan orang lain. Sejumlah geng menjaga status sosial mereka dengan cara membatasi pergaulan anggotanya dengan orang lain. Interaksi yang intens dengan orang lain itu dapat menimbulkan kecemburuan anggota geng yang lain. Jadi kalau kita udah gak merasa merdeka gitu ya untuk berteman dengan siapapun, kita harus berani tuh menyuarakan rasa keberatannya ya. Kalau kita berada di lingkungan toxic relationship itu kan kita dikekang ya untuk bersosialisasi dengan siapapun. Nah, kalau hal yang begitu saja kita harus berani untuk memutuskannya, apalagi dengan pertemanan ya, yang di bawah itulah bahasanya gitu kan. Kita harus bisa pilih-pilih teman gitu ya. Kalau kita emang udah merasa nggak enak banget, rasanya udah kita nggak punya rasa merdeka untuk berteman dengan orang lain, itu boleh kok ya kita keluar dari kelompok itu. Yang keempat adalah tidak terlibat dalam hal terlarang. Poin ini sangat jelas ya pendengar setia sekalian, tapi ketika kita berada di dalam kelompok, itu seolah mendapatkan suntikan keberanian. Hal ini berhubungan dengan perkembangan otak kita dan perubahan hormon. Karenanya kita dapat tuh membuat daftar hal-hal berbahaya yang harus dihindari dalam situasi apapun demi kebaikan dan masa depan kita nantinya. Ingat, pertemanan itu jangan sampai membawa pengaruh negatif ya. Kalau bisa positif terus gitu, yang bikin diri kita tuh jadi terus berkembang, terus punya hal-hal baru, terus punya hal-hal menarik lainnya gitu ya. Karena emang pertemanan itu seharusnya jadi sumber kebahagiaan kita ya. Kita udah bahas beberapa tentang remaja yang semoga jadi tambahan wawasan nih buat mendengar setia sekalian tentang apa yang aja yang dihadapi remaja gitu ya, tentang sosialnya remaja gitu. Semoga berguna ya. Dan hari ini Wanda mau pamit dulu. Semoga weekendnya lancar ya dan menyenangkan juga. Ingat, weekend itu harus dinikmati, jangan dipakai kerja, oke? Wanda pamit dulu, bye bye.